Di video kali ini, kita akan bahas bareng-bareng soal-soal yang sering keluar di tes seleksi P3K tahun ini. Siapkan pulpen dan kertas untuk mencatat jawaban kamu agar mudah mengetahui kemampuanmu dalam menjawab soal tersebut. Langsung saja kita mulai bahas soal yang pertama. Dalam konteks layanan operasional, pentingnya SOP atau standar operasional prosedur adalah A. Meningkatkan kreativitas pegawai, B. Menstandarkan proses kerja agar lebih efisien, C. Mempercepat proses pengambilan keputusan, D. Mengurangi pengeluaran anggaran, E. Semua jawaban benar, silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menstandarkan proses kerja agar lebih efisien, karena pentingnya SOP adalah untuk menstandarkan proses kerja agar lebih efisien. Soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan perubahan dalam konteks operator layanan operasional? A. Mengelola pengeluaran staf. B. Proses merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan perubahan dalam operasional untuk mencapai perbaikan dan adaptasi yang diperlukan. C. Mengatur jadwal kerja. D. Mengelola inventaris barang. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Proses merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan perubahan dalam operasional untuk mencapai perbaikan dan adaptasi yang diperlukan, karena manajemen perubahan adalah metode yang digunakan organisasi untuk mengkomunikasikan dan mengimplementasikan perubahan. Soal berikutnya. Apa yang dilakukan operator layanan operasional dalam proses mediasi dan advokasi? A. Menetapkan anggaran. B. Mengajukan kebijakan baru. C. Memfasilitasi bantuan sosial. D. Menyusun laporan keuangan. E. Mengelola data penerima manfaat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memfasilitasi bantuan sosial. Karena mediasi dan advokasi dilakukan untuk membantu penerima manfaat memperoleh bantuan sosial dan program komplementer lainnya. Soal berikutnya. Apa yang menjadi dasar pelaksanaan tugas operator layanan operasional? A. Kebijakan internal. B. Ketentuan yang berlaku. C. Instruksi pimpinan. D. Standar internasional. E. Praktik terbaik. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Ketentuan yang berlaku, karena pelaksanaan tugas harus berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk memastikan kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan. Soal berikutnya. Dalam proses pemutakhiran data penerimaan manfaat, apa yang harus dilakukan operator layanan operasional? A. Mengumpulkan data secara menyeluruh. B. Mengurangi data yang tidak penting. C. Mengabaikan data negatif. D. Fokus pada keuangan. E. Menetapkan tujuan baru. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengumpulkan data secara menyeluruh, karena pemutakhiran data memerlukan pengumpulan data yang menyeluruh dan akurat untuk memastikan keabsahan informasi. Soal berikutnya. Mengapa penting bagi operator layanan operasional untuk melakukan evaluasi pelaksanaan layanan? A. Untuk meningkatkan anggaran. B. Untuk mengurangi staf. C. Untuk mempertanggungjawabkan dan perbaikan. D. Untuk menetapkan kebijakan baru. E. Untuk mengawasi proyek. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Untuk mempertanggungjawabkan dan perbaikan, karena evaluasi penting untuk memastikan layanan berjalan sesuai standar dan untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas. Soal berikutnya. Bagaimana operator layanan operasional memastikan efektivitas pelaksanaan tugas selama 1 tahun? A. Dengan bekerja lembur. B. Dengan menyusun rencana kerja yang baik. C. Dengan mengurangi jumlah tugas. D. Dengan meningkatkan anggaran. E. Dengan mengganti staf secara rutin. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Dengan menyusun rencana kerja yang baik. Karena menyusun rencana kerja yang baik membantu operator dalam mengelola waktu dan sumber daya secara efektif. Soal berikutnya. Dalam proses fasilitas akses, apa yang menjadi fokus utama operator layanan operasional? A. Menyusun kebijakan baru. B. Mengelola anggaran. C. Mempermudah penerimaan manfaat akses layanan.
D. Mengawasi proyek pembangunan, E. Menetapkan tujuan baru. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mempermudah penerimaan manfaat akses layanan, karena fasilitas akses bertujuan untuk mempermudah penerima manfaat dalam mendapatkan layanan kesejahteraan sosial. Soal berikutnya. Apa hasil kerja dari melakukan inventarisasi rutin perangkat dan bahan operasional? A. Laporan keuangan. B. Laporan inventaris. C. Laporan pendampingan. D. Laporan administrasi. E. Laporan kepatuhan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Laporan inventaris. Karena hasil kerja dari inventarisasi rutin adalah laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan perangkat dan bahan operasional. Soal berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi atau SMP, operator layanan operasional harus menerapkan manajemen risiko untuk menjaga keamanan sistem. Pertanyaannya, apa langkah pertama yang harus dilakukan operator dalam menerapkan manajemen risiko? A. Menilai semua risiko keamanan informasi yang mungkin terjadi pada sistem. B. Menghapus semua data lama dari sistem. C. Menambahkan perangkat lunak antivirus ke seluruh server. D. Mengganti seluruh sistem dengan teknologi terbaru. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menilai semua risiko keamanan informasi yang mungkin terjadi pada sistem, karena langkah pertama dalam menerapkan manajemen risiko adalah melakukan penilaian risiko secara menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi ancaman terhadap keamanan informasi. Berdasarkan penilaian ini, operator dapat menentukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Soal berikutnya. Operator layanan operasional harus mampu A. Membuat kebijakan baru, B. Mengelola anggaran besar, C. Menyusun laporan teknis, D. Memimpin tim proyek, E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menyusun laporan teknis, karena menyusun laporan teknis merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh operator layanan operasional. Soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan strategi mitigasi risiko dalam operator layanan operasional? A. Mengurangi biaya operasional. B. Strategi untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional. C. Mengatur jadwal kerja staf. D. Mengelola pemasaran produk. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Strategi untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional, karena strategi mitigasi risiko merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi atau mengendalikan dampak negatif dari risiko yang diidentifikasi. Soal berikutnya. Mengapa penting bagi operator layanan operasional untuk melakukan inventarisasi secara rutin? A. Untuk meningkatkan anggaran. B. Untuk mengurangi jumlah pegawai. C. Untuk memastikan semua perangkat dan bahan kerja tersedia dan berfungsi. D. Untuk menetapkan kebijakan baru. E. Untuk mengawasi proyek. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Untuk memastikan semua perangkat dan bahan kerja tersedia dan berfungsi. Karena inventarisasi rutin memastikan bahwa semua perangkat dan bahan kerja tersedia dan dalam kondisi baik untuk mendukung operasional layanan. Soal berikutnya. Apa yang harus dilakukan operator layanan operasional jika menemukan masalah dalam pelaksanaan layanan? A. Mengabaikan masalah tersebut. B. Menyelesaikan masalah sendiri. C. Melaporkan masalah kepada pimpinan. D. Mengkoordinasi solusi dengan tim. E. Mengganti tugas kepada staf lain. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Mengkoordinasi solusi dengan tim, karena operator harus mengkoordinasikan solusi untuk mengatasi kendala agar proses layanan tetap berjalan lancar. Soal berikutnya. Apa yang menjadi dasar penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan layanan teknis? A. Data keuangan. B. Data administrasi. C. Data kegiatan operasional. D. Data sumber daya manusia. E. Semua data terkait. Silahkan memilih jawaban yang sesuai.
Jawabannya adalah E. Semua data terkait, karena laporan pelaksanaan kegiatan layanan teknis harus mencakup semua data terkait untuk memastikan gambaran yang lengkap dan akurat. Subscribe channel ini agar selalu dapat notifikasi video soal-soal terbaru P3K. Terima kasih.